Di video ini saya akan membahas lagi salah satu permintaan dari teman-teman, yaitu proses validasi untuk data tertentu. Data tertentu yang saya maksud adalah data key-nya sebuah table. Jadi misal data penjualan, di masternya penjualan, key-nya adalah nomor penjualan, atau di daftar barang, di data barang, key-nya itu adalah kode barang, atau daftar akun, key-nya itu adalah kode akun. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita belum pernah melakukan proses validasi terhadap data-data seperti itu. Validasi yang dimaksud di sini saya angkat sebagai contoh adalah daftar barang. Kode barang yang akan disimpan ini, kita akan validasi apakah kode barang tersebut sudah ada atau belum di dalam table. Nah, validasi yang pernah kita lakukan sebelumnya adalah ketika ditekan tombol simpan, diperiksa semua bagian-bagian ini apakah sudah terisi sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang kita akan lakukan validasi yang tadi untuk data yang merupakan key dari sebuah table. Nah, jadi yang saya angkat contoh di sini adalah ketika menginput data barang, kode barangnya ini mau dicari tahu apakah kode barang tersebut yang akan disimpan ini sudah ada atau belum. Ketika sudah ada, akan kita tampilkan pesan, maaf, kode barang tersebut sudah ada, ya. Momen validasinya bukan berada pada saat disubmit. Kalau kemarin kita validasi isinya ini, biasanya ketika diklik tombol simpan, diperiksa isinya semua. Momen validasi untuk data yang seperti ini kita pindahkan bukan pada saat diklik tombol simpan atau pada saat submit, tetapi dilakukan pada saat setelah melakukan pengetikan data di bagian key ini. Jadi misal kita akan simpan KB 001, setelah mengetik, yang dimaksud setelah mengetik, ketika kursornya sudah berpindah, berarti ini sudah terjadi perubahan. Disitulah momennya dilakukan pemeriksaan, pengecekan apakah kode barang contoh ini KB 001 ada tidak di dalam table. Jadi bukan pada saat mengetik, karena ada juga event, ada juga momen pada saat mengetik. Misal gini, K baru ngetik huruf K sudah diperiksa, nulis lagi huruf B dia periksa lagi, nulis lagi kosong dia periksa lagi. Nah, itu akan merepotkan sistem kita karena sebenarnya belum waktunya untuk diperiksa tapi sudah dilakukan proses pemeriksaan, ya. Jadi sebaiknya momennya yang digunakan adalah setelah mengetik dan dianggap sudah selesai. Yang dimaksud dianggap selesai mengetik adalah ketika kursor sudah meninggalkan tempat ini, apakah pindah ke sini atau pindah kemana, gitu ya. Itu yang dimaksud momennya. Sekarang kita akan buat dulu event di momen itu. Jadi nama momennya, nama eventnya adalah on change. Ya, on change pernah kita pakai di sebelumnya kalau tidak salah ketika menghitung jumlah. Nah, kita gunakan on change. Nah, sekarang kita buat event on change-nya di sini. Nah, kita buka lagi. Oke, view yang kita gunakan ini adalah penambahan barang, ya. View penambahan barang yang pernah dibuat di pembelajaran sebelumnya. Nama view-nya di sini di sana itu tambah barang baru. Nah, yang ini. Nah, langkah pertama kita testing dulu, ya, buat eventnya. Kemarin kita sudah pernah buat event di sini. Jadi mulai dari sini sampai di sini itu adalah event submit. Sekarang kita buat event baru lagi adalah event on change atau event ketika kode barang tersebut diganti nilainya. Jadi misalnya gini, cari dokumen yang ber-ID KBRG. Ingat, KBRG ini adalah ID elemen ini, ya. KBRG ini tanda pagar. Change artinya ketika diganti nilainya, ya, lakukan fungsi berikut ini, ya. Nah, kita tes dulu apakah betul sudah muncul alert. Jadi ini cuma tes function saja, tes event. Alert Anda mengganti nilai, ya. Kita tes, di refresh, coba kita ganti nilainya KB, kemudian kursor meninggalkan tempat,
Anda mengganti nilai. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan mengganti nilai. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita hapus, lalu kita tulis lagi B, kemudian tinggalkan tempat. Itu tidak dianggap mengganti nilai. Ya, yang dimaksud mengganti nilai adalah ada perubahan. Jadi misal, yang dimaksud perubahan, huruf B-nya kita hilangkan, baru meninggalkan tempat. Oke, itu terjadi penggantian nilai. Termasuk dari ada nilainya seperti ini, kemudian kita kosongkan, kemudian kita ganti. Nah, itu mengganti nilai juga. Nah, saran saya, kalau nilainya kosong seperti begini, tidak usah dilakukan proses pemeriksaan. Ya. Nah, jadi kita tambahkan event lagi. Oke, di bagian sini katanya kalau kode barangnya kosong, ya, yang di KB ini kosong, udah deh, return saja. Ya, tidak usah lanjut ke proses berikutnya, karena kan di proses berikutnya adalah memeriksa. Jadi jika elemen KB RG ini value-nya ternyata sama dengan kosong, if value KB sama dengan kosong, kok merah ini ya, merah. Oh sorry, ini if sama dengan kosong, return false. Ya, jadi kira-kira seperti begitu. Kalau nilainya kosong, udah berhenti saja, tidak usah lanjut ke bagian bawah ini. Nah, misal di bagian bawah ini yang kita munculkan alertnya, alert akan diperiksa. Ya. Jadi kalau value-nya ke barang ini tidak ada, berarti dia tidak lanjut atau dengan katanya tidak memunculkan alertnya. Coba kita tes. Nah, kita coba, kita refresh. Sekarang kita isi KB01. Oke, akan diperiksa. Kalau kita ganti menjadi 0, dihilangkan, maka alertnya tidak muncul karena kita sudah melakukan proses blok bahwa kalau nilainya ini kosong, udah deh, tidak usah lanjut ke bawah di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pemeriksaan di bagian ini. Proses pemeriksaan di bagian ini sebenarnya kita melakukan submit data ke controller. Kemudian controller tersebut memberikan respon lagi. Nah, tetapi submit yang digunakan di sini adalah bukan submit ketika diklik tombol simpan. Ingat ya, submit tombol simpan ini ketika disubmit sebenarnya kita mengirim informasi ke server, ke localhost, semua bagian ini dikirim. Ya, kemudian server memberikan respon. Nah, submit yang akan kita lakukan di sini adalah hanya mengirimkan nilai yang ada di sini saja. Nah, atau submit sebahagian. Jadi bukan submit secara keseluruhan. Nah, yang akan kita submit adalah cukup data yang ada di sini. Nah, yang bisa melakukan submit seperti itu ada sebuah objek namanya Ajax. Ya, jadi Ajax ini masih turunan bahasanya JavaScript. Ini semua sebenarnya adalah bahasa jQuery, tapi jQuery ini adalah turunan daripada JavaScript. JavaScript ini punya turunan lagi yang lain selain jQuery namanya Ajax. Nah, Ajax ini punya objek kira-kira seperti ini. Dokumen.ajax, ya. Ajax. Nah, jadi ini ada di bagian on-change-nya, ya. Jadi Ajax ini yang kita minta bantuannya untuk melakukan proses pemeriksaan. Ajax ini yang berfungsi melakukan submit data ke controller. Nah, Ajax ini ketika akan digunakan, hal yang pertama dia butuhkan adalah URL-nya, ya. Kira-kira begitu. Mau disubmit ke controller mana dan metode mana. Ya, jadi sama kira-kira form ini. Jadi saya isi dulu titik-titik di sini ya. Titik-titik.
kemudian koma. Informasi lain yang dibutuhkan lagi adalah metodenya, ya, titik 2. Saya kosongkan lagi, nanti sebentar kita isi. Kemudian berikutnya yang akan disampingkan adalah datanya apa yang mau disubmit, ya. Kemudian berikutnya adalah berbicara responnya. Responnya itu namanya data type-nya. Jadi ini sebenarnya yang 3 ini dibutuhkan ketika melakukan submit menggunakan Ajax. Jadi melakukan submit ke controller menggunakan Ajax. Data type ini adalah jenis respon yang diterima oleh si Ajax dari controller. Nah, sekarang saya isi dulu titik-titik. Kita tahu dulu bagiannya. Kemudian berikutnya adalah success titik 2. Kemudian function, ya, buka kurung. Nah, kira-kira begini. Nah, function ini nama variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan respon dari controller ini. Nah, variabelnya bebas. Misal variabelnya kita kasih nama hasil. Nah, jadi responnya si URL ini ketika mensubmit kemudian URL itu merespon, hasilnya kita simpan di sebuah variabel hasil, ya. Nah, sekarang nanti di dalam sini kita melakukan pemeriksaan terhadap hasil. Jadi bahasanya jika hasil begini, jika hasil begitu. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang URL-nya dulu kita lengkapi. URL di sini tadi base URL kita, kemudian controllernya apa, dan metodenya, ya. Jadi base URL-nya kita, base URL kalau di saya ini localhost, ya, kemudian IRP dan seterusnya. Tutorial, ya. Nah, ini base URL-nya. Kemudian nama metodenya yang akan kita tempati mensubmit, dikirim kemana. Nah, ini saya ambil contoh nama metodenya, nama controllernya. Nah, kita gunakan yang barang ini. Jadi kita akan submit ke barang. Lalu metodenya, metode apa? Ya, nanti di barang, di controller barang ini kita akan membuat sebuah metode. Misal hitung data, ya. Jadi kita akan menghitung data, ada berapa data di dalam tabel. Jadi maksudnya gini, ketika saya mengetik di sini KB001, saya meminta ke controller, tolong dong hitung ada berapa data di tabel barang yang isinya 001, ya. Jadi hasil hitungannya itu adalah 0, 1, paling 0 dengan 1, ya. Nah, kalau 0 berarti KB001 ini belum ada di dalam tabel. Tapi kalau bukan 0 berarti ada, ya. Oke, itu kira-kira yang akan kita buat. Nah, ini yang jadi masalah kalau ditulis fix seperti ini. Ketika kita berpindah folder, nah itu jadi problem. Harus kita mengedit lagi. Kita juga sudah pernah memiliki sebuah variabel namanya aplikasi. Tapi variabel itu adalah bahasa PHP, sehingga tidak dikenal di sini, ya, karena ini adalah bahasa JavaScript. Nah, tapi ada cara supaya dikenal. Nah, caranya kira-kira begini. Di depan ini kita ganti, ya, dengan nilainya variabel aplikasi yang kita buat. Kita tetap buka bahasa PHP, PHP echo aplikasi, ya, kemudian tutup. Nah, seperti begini. Nah, dengan cara ini berarti ini adalah base URL-nya kita. Nah, ya, nanti ingat kita akan buat sebuah metode di controller barang namanya hitung data. Kemudian metodenya, nah, metodenya adalah post. Seperti ini, ya.
Kemudian berikutnya adalah datanya. Nah, data yang dikirim minimal satu pasang. Satu pasang itu adalah nama objeknya dan nilainya. Jadi maksudnya gini. Tapi satu pasang ini sama dengan array ya. Tapi kalau di JavaScript array-nya itu seperti ini. Kalau di PHP kan array ditulisnya seperti ini. Nah, kalau di JavaScript modelnya seperti ini. Nah, yang akan kita kirim ke sana, kita mengirim sebuah variabel beserta nilainya. Nah, misal gini, KD barang, nilainya KD barang itu KB 001 ya. Jadi ini sama dengan perlakuannya kalau submit adalah mengirim name elemen. Jadi ini sebenarnya sama dengan name elemen, tapi di sini elemennya kan tidak ada sebenarnya ya. Ini bebas kita membuat di sini. Nah, ini nanti yang akan dikenal oleh controller ini ya. Jadi ini coba gunakan kacamata bahwa ini adalah serupa dengan name ketika kita melakukan submit. Ini kan ada name ada name-nya. Submit ada name yang dikirim. Nah, coba posisikan ini adalah serupa dengan name. Nah, nilainya name itu adalah yang ini. Jadi ini ada name element, ini nilainya. Nah, sekarang nilainya ini kan tidak mungkin kita pasang di sini 001. Name-nya kita ambil dari kode barang ini. Jadi nilainya itu adalah dokumen kode barang value. Nah, begitu ya. Nah, kemudian data tipenya. Nah, data tipenya di sini sebenarnya ada banyak, ada teks, ada JSON. Nah, kita gunakan di sini JSON. Ya. Nanti kita pelajari apa itu JSON, ya. Nah, kira-kira ini bahasanya. Ini adalah proses mensubmit data ke URL ini, controller dan metode. Cara submitnya adalah metode post. Data yang akan kita kirim adalah yang ini ya. Ini adalah elemennya. Kemudian ini adalah nilai daripada elemen. Elemen ini bebas di sini ya. Kemudian jenis respon yang diterima. Jadi ini sudah baliknya ini ya, sudah respon baliknya. Jenis respon yang diterima itu adalah bentuknya JSON. Dan data JSON yang kita terima itu disimpan di dalam sebuah variabel namanya hasil. Ya. Nah, sekarang kita buat metodenya di barang ya. Barang, kita buat sebuah metode baru ya. Public function. Metodenya tadi yang kita rencanakan adalah hitung data ya. Nah, jadi hitung data ini akan menerima hasil post dari sini ya. Jadi sama dengan ketika dia mempost dari sini sebenarnya ya. Tapi hanya ini di yang data di sini hitung barang, dia menerima data postingan dari sini ya. Jadi di sini dikenal juga variabel post. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita meminta bantuan kepada si model ya. Kita minta bantuan kepada si model karena ingat yang bertugas melakukan komunikasi dengan database adalah model. Nah, kalau begitu kita buat dulu modelnya lagi ya. Atau kita taruh di sini. Hasil select ya sama dengan model sama dengan this gunakan model. Nama modelnya kita gunakan saja model barang M barang ya. Kemudian metodenya kita atur juga metodenya.
Misal metodenya hitung barang, ya, hitung barang. Nah, ini butuh masukan. Masukannya adalah pos, ya, kemudian indeksnya tadi ini KBRG, ya, ya. Nah, pelan-pelan ya. Jadi tadi saya katakan ini adalah proses memposting ke sini. Yang diposting itu ada sebuah elemen, nama elemen yang diposting adalah KBRG. Ini bebas di sini, baru kita buat elemennya ya. Ini elemen yang kita. Nilainya adalah ini. Nah, itulah yang diterima di sini menjadi variabel post. Indeksnya KBRG. Ya. Nah, kemudian respon ini, hasil select ini kita kembalikan lagi ke sini dengan menggunakan metode JSON. Nah, cara mengembalikan dengan metode JSON kira-kira begini. Echo JSON encode, yang kita kirim ke sana adalah hasil select. Nah, jadi tugasnya di sini hitung data gini. Dia merintahkan model, kemudian hasilnya ini dikonversi ke JSON. Inilah yang dibaca oleh si ini dan disimpan di dalam sini. Jadi hasilnya di sini, hasil select ini akan tersimpan ke dalam sini, direspon menjadi hasil di sini. Ya. Nah, coba gini, kita tes, buktikan ya. Kita tutup dulu yang ini. Nah, kita tutup dulu. Saya buat di sini, sorry. Yang saya tutup hasil selectnya ini. Nah, kita tutup. Nah, misal hasilnya ini adalah sebuah variabel array. Copy saja ya, daripada ngetik ulang nantinya. Copy ya, hasil select ini hasilnya adalah ada kolom jumlah dan nilainya jumlah ini adalah 0 ya. Nah, kemudian ini dikembalikan ke sini. Nah, coba kita tes terlebih dahulu ya. Kita tes. Oke, cara ngetesnya ini hasilnya coba kita tampilkan di konsolnya. Jadi acaranya konsol log hasil. Ini untuk melihat nilainya variabel hasil di konsol. Nah, sekarang coba kita uji ya. Kita buka konsolnya dulu ya untuk melihat. Kita lihat konsolnya ini. Sekarang coba kita mengetik di sini KB001. Nah, itu dia mengembalikan objek namanya jumlah, nilainya 0. Ini adalah nilai dari variabel hasil ya. Coba kalau di sini kita ganti dengan nilainya 1 ya, nilainya 1. Nah, sekarang kita uji lagi, fresh, coba kita isi. Ini sembarang saja ya. Nah, itu jumlah 1. Nanti di bahasanya di sini kira-kira kurang lebih seperti begini ya. Jika variabel hasil titik jumlah, nah, titik jumlah itu adalah asalnya yang ini, yang ditampilkan tadi di konsol ini,
titik jumlah mana tadi sama dengan 1. Jadi ini sama dengan array. Kalau array kan cara nulisnya begini, hasil jumlah ya. Tapi kalau bahasa JavaScript berbentuk objek itu nih titik jumlah. Kalau jumlah ini nilainya 1, kita munculkan peringatan alert kode barang sudah ada ya. Nah, sekarang kita tes. Harusnya di sini muncul alertnya karena di sini nilainya 1 ya. Nilainya 1 harusnya muncul alertnya. Coba kita tes, refresh. Kode barang sudah ada ya. Nah, sekarang kita kembali ke controllernya. Nah, ini kita meminta ke hasil select ini, meminta bantuan si model. Ini kita tutup ya, tutup. Kita mengirim ke model barang menggunakan, di sana ada metode hitung barang. Nilai masukannya itu adalah kode barang yang mau dihitung. Nah, kita buka lagi modelnya, M barang. Nah, ini kita tambahkan sebuah metode di sana, namanya tadi public function. Tadi lupa, hitung barang ya, hitung barang. Ini kode barang ya, ini kode barang yang akan dihitung. Nah, kemudian kita buat SQL-nya. SQL ya. Nah, cara SQL-nya gini. Select count, jadi tolong dijumlah ya. Yang dijumlahkan adalah kolom kode barang KD BRG. Nama kolom kode barangnya KD BRG ya, kok saya lupa. Oh, kode barang ya, nama kolomnya di tabel kode barang, atau gini, bintang boleh juga. Kamu menghitung baris, as jumlah where kode barang sama dengan X ya. Jadi ini responnya nanti akan menghasilkan sebuah data, isinya satu baris satu kolom. Nama kolomnya adalah jumlah. Lalu karena di sini menggunakan, oke, kita isi dulu ya parameter this data saya, isi SQL. Lalu karena menggunakan parameter, kita lengkapi lagi this data saya, kemudian isi parameter. Nama parameter yang diisi adalah X, nilainya itu dari sini kode ya. Kemudian kita cukup mengembalikan satu baris, this data saya, ambil satu baris, klik return ya, satu baris. Oke, nah itu kira-kira. Nah, sekarang kita balik ke controllernya sini. Nah, controllernya itu satu barang, di sini satu baris. Oke, ini kita selesai di sini. Nah, coba kita uji. Kita cek dulu kode barang apa yang ada ya. Nah, ini BRG 200 ada. Kita uji yang ini ya. Tambah BRG 200. Udah muncul ya, BRG 200. Apa belum di save ya? Belum di save. Oke, nah kalau tidak muncul ini
Coba caranya kita manfaatkan tadi yang konsolnya ya. Konsolnya kita tampilkan dulu. Kita tampilkan konsol log hasil. Ya, ini kita tutup dulu. Kita lihat dulu konsolnya. Apa yang ada di konsolnya. Refresh. Nah, ini tidak memberikan respon. Ya. Tidak memberikan respon. Nah, kalau tidak memberikan respon seperti ini, tekniknya seperti ini. Ya. JSON-nya ini tutup dulu. Ya. JSON-nya ditutup. Nah, biasanya dia akan memperlihatkan bentuk responnya. Nah, ternyata katanya ada yang error. Yang errornya ini aplikasi database di model sini, bentuk errornya kolom kode barang tidak dikenal di dalam where. Nah, itu ya. Berarti ini ada permasalahan di model kita. Ini katanya nih, where kode barang, ini kan table. Table kalau barang di sana, oh sorry, as jumlah masih ada from tb barang where. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cek lagi dulu, ini masih dalam bentuk teks ya. Oke, sudah berarti jumlah sama dengan, tapi ini bukan JSON, ini adalah teks. Kita munculkan lagi kembali ini JSON-nya. Ini masih konsolnya ya, kita tampilkan. Coba kita cek, refresh. Nah, itu sudah menghasilkan ya. Nah, sekarang sisa kita tampilkan alertnya. Balik tampilkan lagi alertnya tadi yang kita tutup. Ininya kita tutup dulu konsolnya, tidak kita gunakan. Nah, ini kita buka lagi kembali. Nah, sekarang kita uji. Tadi kode barangnya yang kita mau coba ini BRG 200. Kita coba tambah tes. Nah, kode barang sudah ada ya. Kita coba uji lagi barang yang lain deh. BRG 15 ya, kita uji. Kita mau tambah. Nah, kode barang sudah ada. Nah, tapi bukan sampai situ. Setelah muncul alertnya, yang ini dikosongkan. Ya. Ini dikosongkan dulu. Jangan sampai cuma muncul pertanyaan alertnya begitu, lalu ini tidak dikembalikan menjadi kosong. Jadi harus kita kosongkan. Setelah muncul alertnya, nah, tadi alertnya ini, nah, yang kode barang ini, ya, value-nya kita kosongkan. Ya. Tidak boleh dia nongkrong di situ terus nilainya. Coba kita refresh. KB. Lupa tadi kode barangnya. Tes. Nah, oke. Harusnya ini kembali kosong ya. Harusnya kembali kosong ini. Apa belum sudah di refresh ya? Nah, berarti yang tidak terpakai, tidak berfungsi ini belum berhasil mengembalikan. Oke, kode barang value sama dengan, bukan pembanding di sini ya. BRG 200 kode barang oke. Cannot assign call. Ini dia value ya, cara mengosongkan barangnya. Ini diisi ini nilai kosong. Oke, saya kira itu tata cara melakukan proses apalagi proses melakukan validasi. Nah, ada satu yang mungkin agak berbeda, khususnya ketika diupdate yang ini. Nah,
Ketika diupdate ini agak berbeda sedikit, tapi di poin yang sininya ya, untuk update di poin sininya agak berbeda. Nah, maksudnya berbeda seperti ini. Coba kita munculkan dulu view yang untuk editnya, daftar barang ini. Misal kita mengedit yang ini ya, ini ketika kita ganti nilainya, misal diganti BRG 200 gini tadi, ini kan harus diperiksa. Tapi kalau nilainya dari sini kemudian dia ketik lagi kembali ke nilai aslinya, nilai aslinya tadi BRG 100 begini, ini tidak usah diperiksa karena kan nilainya sendiri ya. Karena kalau kita periksa pasti akan ditemukan bahwa ini ada. Tapi kan adanya dia bukan suatu masalah, karena nilai ini, kode barang ini adalah kode barangnya sendiri ya. Maksudnya kode barangnya sendiri adalah misal gini, ini BRG 200 ya, kita edit, kemudian diedit seperti ini. Nah, mestinya diperiksa. Ketika dikembalikan seperti begini menjadi 200 lagi, ya ini tidak usah diperiksa. Atau dengan kata lain, ketika diganti seperti ini, muncul alert, sorry kode barang ini ada, kembalikan lagi menjadi begini. Kalau yang tadi kan dikosongkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengetahui bahwa kode barang sebelumnya itu adalah BRG 200? Kalau begini kan masih kelihatan. Tapi coba kita ganti begini. Nah, nilai barang sebelumnya berapa? Ini kan BRG 200 ya. Nah, tekniknya seperti ini. Kalau ini ya, oke, kita buka update-nya, tapi khusus di bagian itu ya. Update-nya, update barang baru yang ini. Oke. Nah, teknisnya adalah kita membuat sebuah kode barang di sekitaran sini, tapi disembunyikan ya, disembunyikan. Oke, ini kode barang ya. Nah, kita buat satu inputan lagi kode barang ya, value-nya masih sama dengan yang ini, jadi persis dengan yang ini ya, persis dengan yang ini. Tapi name-nya ini kita ganti apa, ID-nya saja kita ganti. Misal ID-nya ini kode asli, bahwa ini adalah aslinya. Tetapi ini harus disembunyikan, hidden ya, hidden. Coba kalau kita tidak sembunyikan, kalau tidak disembunyikan, hasilnya kan akan kelihatan seperti ini. Nah, ini kita sembunyikan, hidden ya. Nah, lalu ini ID-nya sudah ada ID-nya ya? Oh, belum ada. Ini kita beri ID dulu. ID KBRG ya, KBRG. Ini KD asli yang disembunyikan ya, agar tidak kelihatan di sini. Nah, lalu di eventnya nanti, event change-nya di sini ya, event change-nya kita copy saja yang ini. Saya potong dulu sampai di sini, saya tidak ambil ajaxnya ya. Kemudian pasangannya ini ya, lengkapnya begini. Ini kapan dilakukan pemeriksaan ya? Dilakukan pemeriksaan kalau kode barang ini ya, yang ini sama dengan yang aslinya, udah tidak usah diperiksa ya, itu maksudnya. Jadi jika ini sama dengan tadi KD asli ya, kalau sama dengan KD asli, oke, tidak usah kita periksa. Tapi kalau dia berbeda, baru dilakukan proses ajaxnya, memeriksa. Coba saya tampilkan dulu alertnya di sini ya. Alert ya. Ini diperiksa
Jadi kalau dia sama, berarti kan berhenti di sini, tidak lanjut ke bawah. Tapi kalau dia berbeda, akan lanjut ke sini, muncul di sini, akan ini diperiksa. Coba kita tes ya. Refresh ini BRG 200 ya, kita ganti ini. Ini diperiksa. Tapi coba kita kembalikan lagi menjadi seperti ini. Nah, tidak perlu diperiksa. Tidak usah cek. Tolong cek ada ndak kode barang BRG 200 di sana. Ya pasti ada. Karena memang aslinya ini BRG 200. Nah, gitu ya tekniknya. Nah, di bawahnya ini kan sudah sama dengan tadi prosesnya yang Ajax ini. Nah, kita copy ini Ajaxnya, mulai dari sini bagian Ajaxnya, pasangnya oke sampai di sini. Jadi caranya ngecek ini itu. Oke, saya taruh di sini, berarti kursornya di sini, berarti ini Ajaxnya. Nah, kita copy yang ini, taruh di sini. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, BRG 200 kita cek dengan data yang sudah ada. Saya kok tidak ngerti berapa yang sudah ada selain BRG 200. BRG 200, BRG 100 ada enggak? Oke, BRG 100 ada. Nah, tapi langkahnya berikutnya jangan dikosongkan di sini. Ya. Jangan dikosongkan. Kembalikan seperti sedia kala, atau dengan kata lain yang kode aslinya ini masuk lagi. Ya. Nilai dari aslinya ini menjadi nilainya di sini. Ya. Nah, seperti begini. Bahwa kode barang ini nilainya dikembalikan sesuai dengan aslinya. Begini, kalau tidak mau repot membuat ini, ya variabelkan di atas deh, ya. Tapi susah divariabelkan ya. Atau kode barang ini kan ada di sini kode barang. Bisa juga ini data dimasukin ke sini. Tapi cukup yang ini, ya. Ada yang ini. Nah, kalau ditambah tadi kan di sini, ketika kode barang sudah ada, dikembalikan menjadi kosong. Kalau ini dikembalikan ke aslinya. Nah, coba kita cek yang kali BRG 200 sana lagi. Misal kita ganti, kemudian tinggalkan tempat, kode barang ini sudah ada. Coba kita oke, kembali lagi menjadi 200. Nah, karena kita pegang aslinya, ada aslinya tersembunyi. Oke, saya kira itu tata cara melakukan validasi key sebuah tabel dengan menggunakan objek yang disebut dengan Ajax. Ya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran lainnya.